ulun ampi ngame umpat pian, ulun umpat sidin tiga pulang. Boleh kayak itu boleh. Balik lah guru. Wan, Berdirinya balik lah. ada bapak. Berapa Biar lah? ada balik ada bapak. Oh, Nah, ya, bapak nggak pak, karena imamnya sudah rokok, maka inyanya langsung rokok. boleh gitu boleh. Oleh karena itu makanya sebahagian guru lah sebahagian perguruan kita masalah nam masbuk telah nam masbuk kan masalah nam orang sembahyang tu dubi hendak dapat orang sembayangan telah datang di dubi kita nih ini orang sudah tuntungan sembahyang masbuk orang berdiri lah datang kita di belakang malah. Nah kita ini kan biasanya habil hendak umpat kurangnya apa kita apa itu kita gawil lah. Nah, ujar guru dulu sih dan melajari biar kada digawil tuh kada apa-apa. Biar kada digawil tuh kada apa-apa. Jadi misalnya orang sembahyang sholat berdiri kita di belakangnya ujar kita ulun empat pian. Si Din ini tahu kah kada hendak membawa kah kada kah tetap kita ini jadi makmum si Din. Maka dapat pahala imam lah sebenarnya. Si Din benar ya kada dapat pahala. Jadi imam kada dapat sedikit aja dapat pahala berjamaah. Si Dinnya kada dapat. Nah, jadi jar guru dulu hendak dijapai kah kada jadi masalah di sini. Kita adalah jadi masalah. Habis. Bagusnya apa mau japai kada kah? Nah, masalah bejapai kita lihat sikonnya. Apabila sikonnya kada mengganggu lawan sidin, kada mengganggu lawan orang sembahyang, kada mengganggu, ayuha hendak dijapai kada apa-apa. Kita menjapai ini modalnya kode lawan sidin, pian jadi imam telah. Jadi kode lawan sidin. Jadi sidin merasa ada yang menjapai. Nah, kan sudah paham aja deh bila dijapai orang, berarti seorang ini berniat jadi imam, jadi imam aja berniat. Lihat sikon, kenapa jarulan jadi lihat sikon? Karena misalkan sorangan sembahyang isya nih, sorangan di dalam langgar, datang orang di belakang, berbunyi kada, berjalan begini, datang di bulan japai yang ke belakang yang kasuhin. Ini kalau binatang kalipik benar, jadi bila hendak menjapai, asal ada begamat-gamat lagi nggak ada apa-apa, ya kan? Ada apa-apa. Adapun arwah guru hatim bari sidin memadahkan ya kan sidin imbah takbir. Arwah guru hatim bari memadahkan imbah takbir. Gimana dalilnya tapi arwah guru hatim bari memadahkan imbah takbir. Jadi takbir dulu. Oh, arwah guru hatim bari sidin memadahkan kayak itu. Padahal jakanya kita ada kita mah kita gawil kah ada kah ingatakan jamaahnya nisah. Si ini pemburu aja misalnya kah sangka baik nih kalau pina ada orang 4 orang jadi berniat di hati nih hendak jadi imam ibadah tuntung salam tulus sorangan dua desakan dua orang 4 saja dua sembahyang ada apa dua nah jadi kasusnya tadi lah jadi kada apa kita tuh hendak pindah ya kada apa masalah asal jangan mulut-ulut aja bang ya kan mulut-ulut bila mulut-ulut kan karena bisa batal mulut-ulutnya ya kan talaupnya nang batal yuk nah jadi di sembahyang rakaat kedua ada benar orang nang bedulurnya ruku jadi jar insiden nih ampe ulun 4 pian ulun 4 sidinnya pulang nih pikiran rokok langsung ngerokok pulang nah, boleh kayak itulah boleh kayak itu. Nah kemudian maka tatkala berdiri imamnya pada rakaat yang kedua berniat mufarakah makmum itu akan imamnya dan mengikut ia akan orang yang lain yang ruku iya. Tujuannya kenapa jadinya hendak 4 imam yang disubalah karena kosot menggugurkan Fatihah. Jarnya palarang kada baca Fatihah. Kan imam itu kok. Ya kan? Langsung rukuk pulang inya niscaya haruslah baginya boleh hukumnya boleh lah ada perlu digawe kada tapi boleh ini masalah berjamaah tuh kayaknya lah anu pang guru jar boleh lah guru jar 4 seorang ini sembahyang zuhur orang sembahyang sunat kada apa boleh jar masalah boleh aja orang sembahyang sunat lah orang sembahyang sunat
Kita sembahyang zuhur, Allahu Akbar. Dikira nih di seorang nih datang tengah hari sudah jam 1-an, jam 2-an sudah, jam setengah 3 datang ke masjid nih. Melihat orang sembahyang, dikira orang nih teduh di sembahyang zuhur nih, berdiri ya di belakangnya umpat nih. Allah, nah pada nang mencapai tadi soalnya. Ya kah, gure ada caranya lagi gure nyaringi betakbir aja di belakang sini nih. Karena selang di Java itu ada caranya nyaringi betakbir di belakang. Paham ini oh ada nang umpat aku bang tak ya kan? Jadi amun imamnya bang guru anak bapak babatal pada aku aja sedang sunat biar pada nah itu imamnya padahal kan apa ini imamnya kan yang sunat nah jadi datang nih ke dalam masjid ya kan melihat orang sembahyang dikira inya nang lambat dikira inya sembahyang zuhur berdiri aja di belakang Allahu Akbar diumpat sembahyang zuhur lawan siang di muka nih padahal yang di muka nih hanya sembahyang sunat qobliyah zuhur sah jamaahnya sah jamaahnya bapak ya guru jar maka kan imamnya 2 aja kita nang 4 nih itu kan masbuk ya maka mulai imamnya pulang nang pakai kita mulai pulang lah ya nang perlu masa kenapa lele misalkan tidak kali tahu bahwa yang kita umpatin ini punya sunat ya kalau misalnya karena kita kali tahu bahwa itu punya sunat jangan tahu bahwa punya sunat kan bisa lah modalnya lah kada disalahkan juga dia yang penting kan asal sama gawian ya asal sama gawian ya meskipun ia sembahyang sunat tidak tahu jika dia sembahyang sunat apa asal sama gawian ya sembahyang zuhur lawan sembahyang asar ada apa juga umpat seorang nih belum berjuhur datang ke langgar orang beasaran dah hendak sembahyang zuhur dulu ketahuan orang kada berjuhur lagi nih jadi langsung aja ke jemaah tadi imamnya niat asar makmumnya niat kada apa boleh lah boleh aja makmumnya nih kadar lah guru ada wan makmumnya nih kadar ada waktunya si kadar lah si makmum nang juhur tadi kan kok doanya ya pak langsung bayar asar kok doanya nah itu itulah pokoknya kada apa-apa adalah kada apa-apa lele kada apa-apa sudah niscaya haruslah baginya yang demikian itu dan gugur daripadanya Fatihah nah kada wajib launinya baca Fatihah kenapa karena ditanggung akan dia oleh imamnya yang kedua daripadanya ada apa adalah demikianlah yang tersebut di dalam Hasyiah Ibnu Qasim mengikut bagi syekhnya Asy-Syihab Ar-Ramli. Bermula Bismillahirrahmanirrahim itu satu ayat daripada Fatihah pada amal. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu dalam pengamalannya merupakan satu ayat daripada Fatihah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim dalam pengamalannya itu merupakan satu ayat daripada Fatihah. Karena bahwasanya Nabi Muhammad SAW membilangkan ia akan dia satu ayat daripadanya. Karena ada hadis Nabi yang mana Nabi itu memadahkan Bismillahirrahmanirrahim itu satu ayat daripada Fatihah. Yang tersebut di dalam hadis yang diriwayatkan akan dia oleh Ibnu Khuzaimah dan Hakim dan Imam Hakim Mustadrak Imam Hakim lain dan disahkan oleh keduanya akan dia dan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ia Bismillahirrahmanirrahim satu ayat daripada segala ayat Fatihah. Jadi Nabi akan Nahu Shallallahu Alaihi Wasallam adaha ayatan minha itu dalam hadisnya annahu sallallahu alaihi wasallam adaha ayatan minha Rasulullah itu menganggapnya menghitungnya bismillah satu ayat daripada Fatihah. Ini dalil lambung kita ya. Jadi ada hadis Nabi yang memandangkan Bismillahirrahmanirrahim itu satu ayat daripada Fatihah. Dan bermula yang asoh, adapun kaul yang paling asoh bahwasanya ia daripada awal tiap-tiap surah yang lain daripada Baro'ah. Nah menurut kaul yang asoh Bismillah itu bukan hanya
satu ayat daripada Fatihah aja itu adalah awal tiap-tiap surah itu tuh bismillah, kecuali surah Bara'ah seperti barang yang menunjukkan akan dia hadis Muslim dan lainnya. Maka nyata daripada yang demikian itu bahwasanya bismillah ayat Al-Qur'an ia pada dhon tiada dengan qat'i. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu merupakan satu ayat daripada ayat-ayat Fatihah. Bahkan ada ulama yang memadahkan yang paling ashah itu bismillahirrahmanirrahim itu merupakan satu ayat daripada awal-awal surah itu. Daripada tiap-tiap awal surah. Karena ketiadaan tawatur itu banyaknya riwayat hadis yang memadahkan bismillahirrahmanirrahim itu satu ayat daripada Fatihah. Karena ada banyak ya kan, tapi ada banyak bang, ada sampai hadis mutawatir, ada hadis Nabi yang memadahkan bahwa bismillah itu satu ayat daripada Fatihah itu kadang-kadang sampai hadis mutawatir bang, tapi ada. Makanya bismillahirrahmanirrahim itu satu ayat ya kan, secara pengamalan merupakan satu ayat daripada bismillah dan memadai padanya udhon pada subutnya. Dan kata Bapak cukup aja sudah, memadai itu cukup aja sudah dugaan kuat bahwasanya bismillahirrahmanirrahim itu termasuk satu ayat daripada Fatihah secara hukum ya kan. Istimewa pula jika ada udhon itu hampir kepada martabat yakin. Apakan lagi udhon di sini parak benar sudah sampai martabat yakin. Lantaran kada mutawatir jatuh hadisnya. Karena muwafaqah segala sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas subut bismillah itu di dalam mushaf. Subut itu menetapkan bismillah di dalam mushaf. Maka karena seluruh sahabat Nabi sepakat mereka di dalam mushaf itu ditulis bismillahirrahmanirrahim. Ini menandakan berarti bismillah itu adalah bagian daripada Al-Quran, satu ayat daripada Al-Quran. Ya, dengan khotnya tulisannya nyata ya, serta ijtihad mereka itu pada mengisbatkan mushaf daripada barang yang tiada ia daripada Quran, hingga daripada nuktohnya. Nuktoh itu titiknya dan garisnya. Karena sahabat itu mereka sepakat beratan sahabat membuat setiap surah itu membuat bismillahirrahmanirrahim. Jadi secara hukum bismillahirrahmanirrahim itu adalah satu ayat daripada Al-Quran. Habis itu pulang ada hadis yang memadahkan bismillah itu merupakan satu ayat daripada Fatihah. Bahkan bukan hanya Fatihah, setiap surah itu ayat pemulaannya bismillah itu. Bermula mengisbatkan segala nama surah, menetapkan segala nama surah dan segala usyur itu ada biasanya kan ada di Al-Quran tuh, bisa lambat di Al-Quran. Di Al-Quran itu biasanya ada tulisan di higanya nih. Dalam sejus itu kan ada 1/10-nya, biasanya ada rubuhnya, ada nisibnya, adalah tulisan-tulisan di higanya tuh. Dan barang sebagainya daripada mushaf, maka yaitu setengah daripada segala bid'ah hajjaj. Jadi nang maulah itu adalah gawian hajjaj. Bid'ah itu bukan, bid'ah itu maksudnya gawian hanyar yang dilakukan oleh hajjaj. Jadi ada manajer hajjaj itu gubernur Irak daripada Bani Umayyah. Jadi sidin ini Al-Quran ya kan. Jadi Al-Quran kalau versi aslinya dulu kan kadang-kadang membuat 1/10, 1/2, 1/4 kan ada biasa sininya. Ada biasanya lah. Nah, di sini kan ada tulisan-tulisannya. Nah, itu tuh nang menetapkan itu, nang mulai itu adalah gawian hajjaj nama sidin. Nang mulai itu tuh hajjaj.
Adapun nang mengisbatkan segala surah, nah itu pian tulis di situlah. Ini bila salah paham karena dikira hajat juga karena nang mengisbatkan nama surah ada. Yang mengisbatkan nama surah adalah, nah itu pian tulis ya kan. Nah itu pemberian nama surah itu berdasarkan taufiqiyah, taufiqiyah, tauqifiyah, taufiqiyah, tauqif, tawakuf, tawakuf, tauqifiyah, tauqifiyah. Kalau di sini melihatnya Pak seolah-olah karena mengisbatkan segala nama surah dan segala usyur dan barang sebagainya di dalam mushaf, maka itu setengah daripada segala bidah. Jadi kira kena ulahan hajat lah, padahal kada. Yang ulahan hajat itu yang menciri usyur seperempat ya kan. Habis itu seperdua Quran, ada yang menulis di tuh. Nah itu gawian hajat gitu. Adapun nama-namai nama surah itu berdasarkan tauqifiyah. Tauqifiyah itu artinya apa? Anu berdasarkan daripada apa yang telah ditetapkan oleh Nabi. Jadi kalau masalah nama-nama surah Al-Baqarah, Ali Imran dan yang lain-lain itu namanya memadahkan itu adalah Nabi ya kan. Itu adalah keputusan Nabi, itu berdasarkan hadis-hadis Nabi. Adapun yang menambahi ciri-cirinya yang dihiga-higanya tuh ya kan, dihiga-higanya kan biasanya ada tadi higanya tuh ya kan? Nah itu tuh ulahan gawian hajat tetapi dijadikannya akan dia dengan khat yang lain daripada khat mushaf, namun tulisannya itu lain daripada tulisan mushaf. Khatnya itu belain ya, tulisannya belain. Sudah. Dan wajib memeliharakan segala hurufnya. Nah, baca fatkan sini kita membahas tentang rukun sembahyang yang ke berapa nih semalam nih? 4 kah? Keempat lah, yang keempat ya kan. Dan wajib memeliharakan segala hurufnya. Wajib sembahyang itu membaca Fatihah, dan Fatihahnya itu wajib hurufnya tuh bujur, wajib hurufnya bujur. Seperti bahwa jangan ditukarkan satu huruf daripadanya dengan huruf yang lain. Sebuting huruf jangan diubah-ubah, maka jangan ditukarkan akan dia dengan dia, seperti ditukarkan ha alhamdu dengan ha. Jadi membaca Al-Fatihah itu bila ha bujur ha jangan diganti lawan ha alhamdulillah jangan, atau alhamdulillah jangan. Pokoknya hurufnya harus bujur ya kan. Jarang juga pang itulah yalah nang biasa terjadi itu kita lahannya itu di mana lamnya itu bisa olah. Nah di situ biasanya kita alham nah di situ biasanya nang bisa tersalahnya kita alham nah itu biasanya. Atau za pada alladzina dengan zai orang alladzina siratal ladzina digantinya siratal ladzina. Nah ada sah kena. Atau dal pada yaumiddin dengan dal orang maliki yaumiddin nya kada maliki yaumiddin. Nah ada sah dua. Atau dot ya kah dengan wa ya kah betul waladhdallin kayak digantinya waladhdallin. Nah salah itu ya kah nyata benar pengginilah nyata benar ya kah. Niscaya tiadalah soh bacaannya pada kalimat itu. Nah bacaan yang itu tuhnya tuh kada sah jika puasa ia menyebut hurufnya bila inya mampu menyambatnya tapi kada hendak diubahnya. Nah itu kada sah. Atau lemah ia daripadanya tetapi taksir, atau inya kada mampu padahal tetapi salah inya di mapa salahnya, seperti dapat akan dia belajar maka tiada ia belajar. Kawajam mengaji belajar aja hendak membujur tetapi kada hendak membujuri, itu salah inya.
Tapi apabila nang dasar-dasar guru belajar sudah jua, ya kah? Mendarasi mau ulangi sudah jua, ya kah? Sudah juga kalau lebih hemat juga sudah, tapi tatapai kayak itu juga, ya kada apa-apa ini nih, ada kawai sudah, ada kawai sudah, ada kawai sudah. Munya jadi imam bang jar, nah berpikir-pikir seorang nang kada pas, itu pikir-pikir seorang nang kada pas. Adapun kita makmum guru lah, adapun kita makmum, adapun kita makmum lah, kita makmum. Kan kayak ini guru, kalau secara hukum fikih lah kurang tuh sembahyang lah inilah ini real lah secara hukum fikih orang di sembahyang sekalinya waktu orang membaca Fatihah itu ada terdapat lahan di situ nih, ada terdapat salah di situ, salah di situ, ya Pak, salah di situ. Kan kalau secara fikih kita umpat kan ada salahnya lah, kada umpat kan kada salah guru, umpat kada salah. Maka pulang realnya, guru di kampungan nang di masjid ada kan guru nyaman lah guru lah. Kalau nang imamnya tetap kan nyaman ya Pak. Ini kan nang di kampungan nih, sisi nang salah nih, gawilan benar. Pokoknya belum tuntung lagi orang komat berdiri sudah tuh di pas apa sih berdiri tuh tagur aja maju padahal kan cuma kan nilainya kayak itu lah. Ini realnya di kampungan ini kayak itu lah, realnya di kampungan kayak itu ya kan. Hendak umpat kita kada soh, kada umpat muparakah nih, turun ke langgar muparakah juga kan ya, itu biasanya lah. Turun aja muparakah baik di rumah kan ya, tapi kan kaininya lah ini ya kan. Bila kita nih orang nang menuntut ilmu, orang nang diharapkan untuk memakmurkan, mengisi masjid, mengisi langgar, gitu lah. Ini ngatakan bila sudah turun ke kampung tuh, ya kan, bila mendengar orang sembahyang itu sebuting lainnya ilmunya, jangan tapi dianyaki benar, jangan tapi dianyaki, jangan jangan guru di hati kita tuh kayak ini aja, kita fokus lawan bacaan kita aja, fokus lawan bacaan kita. Nyata benar benar bila nyata benar berarti ngulang itu berarti dasar manyakit berarti kita itu sebutin lainnya ilmunya. Atau yang kedua guru ulun bahari melajari jasidin kadzabtu kullama sami'tu, ya salah pandangan raja kalau aku, salah dengar aja kalau aku. Aduh ini artinya bahasa sama kali ya. Di dasar hati kita kata berhasil lah ya lah. Yang terakhir ya kah. Ujar Imam Abu Hanifah kata, sembahyang itu asal ada sebuting ayat tah nang bujur sah deh. Ya, asal ada ayat nang bujur bisa sebuting ya kah. Nang lainnya ada nang pasnya. Qul huwallahu ahad aja nang punya nang pas, sisanya tuh salah mulai Fatihah, sisanya salah banget. Tapi qul huwallahu ahad itu bujur ampuninya Imam Abu Hanifah sah di sembahyangnya. Maka itu tuh nang penting memakmurkan masjidnya tuh rame. Nyanyi nang menggoda kita ini banyak mulai. Nang mahaur apalagi orang nang sekolah nih nang alang-alang nih banyak benar, nang mau ulah alasan kada hendak turun ke langgar nih banyak ya kan. Imamnya tuh salah jar karena ngalih jo kalau ulun jar anu kena mau parakan mencolok benar, padahal nang ianya diselidiki dihalusin apa dasar koler juga turun. Jadi kayak gitu lah, 3 itu gurena caranya nah. Nang pertama apa, jangan tapi dianyaki, fokus lawan bacaan seorang itu. Kada tahan juga, kada dengar juga nih guru di hati digerak-gerakan kadzabtu kullama samit, salah pandangar aja aku. Kada guru aja rakaat kedua itu pulang salah pulang sebuting lagi ya Pak. Ujar Imam Abu Hanifah asal ada aja sebuting ayat kah nang pas sahanda itu tuh ya kan.
ya kan pikir ini kan aturan Tuhan misal kita ya lah. Adapun masalah Tuhan gawian Tuhan hendak Tuhan terima kakak itu kan urusan Tuhan, urusan Tuhan. Pernah guru ada kejadian ya anu Ki Khalil Bangkalan pernah dielangi didatangi tamu dari luar negeri ya Pak, luar negeri tamu. Jadi Ki Khalil kan orang ini datang ke Pulau Jawa ya kan bertakun ini siapa nah tokohnya nah di sini siapa dipadakan orang lah di Madura ada Ki Khalil Bangkalan lalu belang lah ke situ mulai belang dia ini ulama dari luar tokoh juga orang ahli bacaan pasti bacaan. Nah mendengar Ki Khalil bacaan dengar bacaan Ki Khalil nih begeretik lah hati nang si tokoh nih. Ya kayak bahasa kampungnya nih, inilah tokoh salah bacaannya, kada paseh bacaannya, kada pas Fatihahnya tuh kada pas, sidin menyambat huruf tuh luput, jarang si tokoh nang tokoh ulama dari luar nih, kada pas bacaan guru nih, luput bacaannya ada luput, ada apa-apa. Ya, kayak kalau tapi tuh orang tuh bergeretek dalam hatinya kayak itu bahwa ini luput bacaan saya ini luput ya kan. Nah, biasanya sidin dihargai sidin tuntung hendak boleh ya kan diantarakan sidin sampai ke muka boleh ya kan boleh kada sampai jauh dari pondok mulai sekalinya dihadang oleh binatang buas harimau bilang ada harimau apakah dalam cerita adalah pokoknya binatang buas ada yang tukang hadang tukang haul di jalan nih ya kan macam-macam juga sudah buru-buru macam-macam bisi baca macam-macam kada mampan juga ya kan. Datanglah dari orang nang bebulik pulang ke pondok memadahkan anu tuh kami dihadang binatang turunlah Ki Khalil sampai ke tempat jadi dibacakan sidin ayat aja ayatnya nggak tadi ngetun ayatnya pokoknya dibacakan sidin ayat justru bepaling lah binatang musuh dibuka jadi Ki Khalil nah itulah bacaan orang nang kada paseh itu tadi bacaan orang nang kada paseh itu nah itu nah bacaan orang nang kada paseh kawang mbak dengar kayak itu ya nang saya tadi dia kan wah ini luar biasa orang ini berarti ya kan nang di hati tambus ya kan nah, itu jadi masalah bacaan jahir lainnya yang sampai merusak hati gitu kita bicara inilah lah kita bicara kalau bicara fikih si Kori umpat lawan umi tapi kada sah bicara fikih tetap kada sah tapi kalau praktek terjunnya kena ke masyarakat nah situ beda-beda tuh beda-beda apalagi pulang hari Jumat misal ya lah hari Jumat aman hari Jumat seorang juga pun dalam anyakin bener lawan bacaan lo diam-diam aja ya kan jangan tapi dia anyakin fokus lawan bacaan seorang aja ya kan bacaan seorang aja kalau saya dianyakin betul saya dianyakin ya kan busia karena guru jangan kadasnya kan dalam pikir ya pakai nanti takuni Tuhan makanya karena pikir maka dia mahnya kan ulun kadang dengar Tuhan ini bacaannya orang kira sahaya nggak ditahu orang kira sahaya ya anak bakal karasan dia tuh yang ada nah ya minimal gue ujar Imam Abu Hanifah apa asal ada ayat aja yang pas sudah cukup dah sah untuk orang-orang tuh sembahyang saja sudah yang jadi umpati ya umpati ini kada ya pembabulik kampung kada nenang pasehnya di kampung sini ya kan imamnya salah beratan aduh kaharat kan apa jarang ini malam masalah Basri kan masalah Basri ya masalah Basri jarang nah sudah adapun jika tiada kuasa ia menyebut dia bila ini dasar kada kawa dasar ilatnya waladalin dasar kaitu ya kan kurang al-fatihahnya dasar al-fatihah ya berdasar kaitu itu kan soalnya ada dasar al-fatihah dasar ilatnya kaitu bang dah
Kadakawa berubah kadakawa karas inya ya kan. Dan tiada taksir dan inya belajar juga sudah. Memadailah akan dia bacaannya pada kalimat itu. Cukup lawan inya kalimat itu. Sudah juga dilajar dari guru walad do jar gurunya do walad da do jar gurunya walad da do jar gurunya walad da ya kan do kawaid do walad da yang ulang ya kan. Cukup aja sudah belajar juga sudah cukup aja sudah lah. Jadi tadi bacaannya bila nang sudah belajar jua kada kawa jua bujur ya cukup ya sudah gesan inya. Apabila nang hendak jadi imam berpikir-pikir ay gitu. Ada jenang lain itulah berpikir-pikir ay. Dan jikalau dibacanya akan qaf yang berulang iya antara qaf dan kaf seperti bacaan setengah Arab ya, kan adalah ihdinas shiratal mustaqim ya itu nih ya kan antara qaf kaf ya kan ada mustaqim enggak ada jim kada wa kada juga kalau gua kan istilahnya ada mustaqim kan kada kayak mustaqim ya kan istilahnya kan kada dapurnya kalau pakai istilah kan go ini kada pakai istilah mustaqim ihdinas shiratal mustaqim kayak itu nih ya kah itu namanya qaf Arab nih. Sahlah bacaannya serta karohah sah bacaannya namun makruh saja bacaannya makruh. Inilah mu'tamad Syekh Romli di dalam Nihayah karena mengikut bagi Syekhul Islam itu Zakaria Al-Ansari dan Ruyani Imam Ruyani dan Ibnu Rif'ah saja bacaannya saja bacaannya bahkan dalam riwayat pernah ya ulama ini sidin membaca ihdinas shiratal mustaqim tokoh-tokoh di belakang itu tetap mengikut ya ada apa saja biar catat di sini sedikit ya kan. Wa an sahibil qamus dan daripada sahibil qamus dapat Imam Muhammad bin Yaqub Al-Fayruzabidi. Wa an sahibil qamus innaha lughatun fasihatun. Nah, mustaqim itu mustaqim nih. Itu lughatun fasihatun itu termasuk bahasa yang fasih. Ujar Syekh Muhammad bin Yaqub ya kan? Ujar sidin innaha lughatun fasihatun itu termasuk lugat yang fasih. Lugat yang dibenarkan ya kan? Ya kan? Waruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam nataqa biha dan pernah diriwayatkan bahwasanya Rasulullah Nabi itu pernah membaca dengan cara mustaqim. Bila Nabi ada pernah membaca kayak itu berarti ada apa-apa mengikut ada apa-apa mengikut. Ini gantinya kayak itu bang dak man qalla ilmuhu kathura tiraduhu barang siapa sedikit ilmunya lalu menyalahkan jalan orang. Apa itu jar? Ini iya bolang-bolang macam-macam berselendang berjubah macam-macam kededok dalam Al-Quran mustaqim nyata benar mustaqim. Seorang mulia kan. Adapun yang diiktimatkan Syekh Ibnu Hajar di dalam Tuhfah dan syarah Mukhtasar Bafadhal maka yaitu tiada sah melainkan jika sukar itu alim sukar atasnya belajar dahulu daripada waktu. Nah ujar Syekh Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfah dan Mukhtasar Bafadhal ujar sidin mengatakan kada sah ya, kecuali ini itu dasar sudah juga belajar tapi kata kawa ubah kata-kata ai. Dan jikalau dibacanya akan sin yang berulang iya antara sin dan sod batallah iya. Nah membaca antara sod lawan sin ya kah salah nih orang ihdinas sirata nya kada ihdinas sirata ya kah tuh batallah iya. Jika kuasa iya bilanya mampu aja pakai sod dan jika tiada kuasa iya maka tiada batal. Namun lah
Jadi kan misalnya dari belajar sifat huruf bisa lah lah. Huruf suatu ya kan bukan kita di kampungan ya lah, kita di kampungan gimana mempelajari huruf suatu kan monyong tuh bang ya lah monyong tuh bang. Tapi kalau melihat orang-orang yang belajar itu ada monyong-monyong benar ya lah ya lah nah, jadi suatu itu kita di sini nih monyong bang untungnya lah, tapi sebenarnya ada yang kada pakai monyong itu tuh. Jadi iyalah artinya masalah bacaan profesional tapi bener gini lah gini. Dan berlaku yang demikian itu pada sekalian ibadah ya, karena kayak itu juga masalah tapu huruf nang lain kayak itu juga pokoknya bila tersalah ada sah kecuali nang dasar sudah juga bihimat dasar karas ilatnya dasar kayak itu ada apa-apa. Dan jika tiada mengubahkan ia akan makna sakat meskipun kadang merubah makna seperti al-alamun orang kan apa alhamdulillahirabbil alamin ini ada alhamdulillahirabbil alamun itu anu tetap ya kah membatalkan juga demikianlah yang tersebut di dalam tuhfah. Dan wajib atas orang yang membaca Fatihah dan yang lainnya memeliharakan daripada lahan yang mencederakan ia akan maknanya seperti membaca an'am dengan dhammah atau kasrah. Orang an'am alaihimnya an'amtu atau an'amti ya jarang juga pengilah. Atau iyaka dibacanya dengan iyaki. Dan seperti membaca qiraat yang syadzah yang mengubahkan ia akan makna seperti membaca innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u aturannya kayak itu dengan ropa yang pertama tuh Allah yang pertama tuh pendapit di bawahnya Allah ya ada kayak ini innama yakhsyallahu min ibadihil ulama'a kayak itu ampuninya membaca. Dan nasab yang kedua tuh al ulama atau menambahkan ia akan satu huruf atau mengurangkan ia akan dia, maka jika diperbuatnya akan suatu daripada yang demikian itu batallah bacaannya jika tiada disengajanya. Dan jika disengajanya akan dia serta tahu ia akan haramnya batallah sembahyangnya. Nah bila sudah tahu aja sudah itu lawan sembahyangnya batal ya. Apabila ada sengaja hanya belajar kah agak-agakan kah pang terbaca nang salah diasainya karena itu sembahyangnya kada batal bacaannya tadi jangan salah bahasanya. Tapi bila sudah tahu ya kan disalah-salahkannya itu sembahyangnya langsung batal ya kan bacaannya jika batallah sembahyangnya. Dan jikalau bersengatan seseorang pada membaca dengan tertil hingga dijadikannya yang satu kalimat itu dua kalimat karena qasad daripada menyatakan huruf seperti bahwa berhenti ia antara sin dan ta pada nasta'in anu apa tuh anu siddah tawasud rakhawah anu tawasudnya panjang bener ya katanya kan apa syiddah tawasud rakhawah. Tawasud itu kan lin umar nih ya rakhawahnya kepanjangan pairannya tuh kan orang kan ihdinas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in pendek aja rakhawahnya ini kadang dipanjang bener iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hendak meanyaki huruf nih ya kan tiadalah harus yang demikian itu kan udah boleh ya kan dan tiada memadai karena yang wajib atasnya yang membaca bahwa dikeluarkannya akan huruf daripada makhrajnya kemudian maka berpindah ia kepada huruf yang kemudiannya padahal berhubung dengan tiada berhenti antara dua huruf. Demikianlah hasil kalam Syekh Ibnu Hajar yang tersebut di dalam Mukhtasar Bafadol. Dan wajib atas yang membaca Fatihah dan lainnya membawa dengan barang yang muwafaqah segala qari atas wajibnya daripada mat ya dan idgham dan lainnya daripada keduanya seperti yang tersebut di dalam Fathul Jawad ya. Jadi membaca Fatihah itu kayak apa ulama sepakatnya sudah masalah panjang pendeknya idghamnya dan yang lainnya kayak itu pang dibaca jangan berubah-ubah jangan. Nah adapun nang
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Adapun Malik Yaumiddin kan dasar dua ya lah. Adapun Malik Yaumiddin itu dasar dua. Jadi ada riwayat, apalagi bubuan kita Kalimantan ini kure sanad Fatihah bubuan kita Kalimantan ini coba lihat pasti sanadnya itu rata-rata bi iskotil alif ya. Bisa lah lele melihat sanad Fatihah pun kita, sanad Fatihah pun kita ini bi iskotil alif ya lah. Apalagi pulang sanadnya itu sampai kepada Samhuris itu kada alif. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Kayak itu sanad pun kita kira. Coba lihat ya. Coba kita boleh ke rumah lihat sanad Fatihah pun kita nih. Apabila sanadnya ini sampai kepada Samhuris Raisul Jin nih. Nah, itu berataan bi isqatil alif. Kada balik maliki yaumiddin. Jadi bujur aja juga orang kayak itu bujur aja. Tapi kan nang lumurahnya kan maliki yaumiddin kita lah mimnya balik. Tapi kalau nang memakai sanad yang sampai kepada Samhuris ya kan musalsalnya, nah itu tuh maliki yaumiddin. Dan haram membaca dengan qiraat yang syad atas Islam. Nah, kada boleh membaca dengan qiraat yang syadzah. Syadzah itu qiraat yang jarang benar dipakai orang. Jarang benar dipakai orang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya kayak itu. Atau apakah modalnya nang jarang dipakai orang? Nah itu hukumnya kena haram tinggal situ alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab sebiji lagi. Jadi yang jelas ingatakan masalah bacaan orang kadusakin kita umpat nampi nama anjak bener kadusa kita lain urusan kita ya lah, dan urusan kita ya lah. Adapun kitanya pulang bagi kitanya pulang umumnya merasa nang ada jangan pina paseh di kampung kadusa kita surung bener seorang ya kan, surung bener seorang kadusa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Oh semalam melincau kan semalam lah. Yalah. Dan daripada Nabi itulah yang melincau semalam lah. Kita baca dan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Dan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu gagahi akan segala orang sakit daripada kamu atas memakan dan meminum. Orang garing itu jangan berhemat benar digagahi itu dipaksa benar untuk makan dan minum, jangan. Berusaha aja Nabi, karena bahwasanya Allah Ta'ala memberi makan dan memberi minum akan mereka itu masalah memberi makan dan minum orang garing itu Tuhan sudah. Terus Nabi mati benar, jangan ya kan. Disuruh makan ya disuruh lah. Tapi kalau digagenong dipaksa benar sama ditangkap tangan kanan tangan kirinya kan ya kadusa itu kadusa. Dan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya ujar Nabi, bermula penghulu istighfar itu bahwa dibacakan. Nah ini Sayyidul Istighfar nih. Nah Sayyidul Istighfar ini bacanya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi dzambi wa abu'u laka bi ni'matika alayya faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah itu Sayyidul Istighfar. Istighfar. Apabila nang hendak berjamaah membacanya Allahumma anta rabbuna atau Allahumma anta rabbi, kada baca situnya lah la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu wa nahnu ibaduka lah atau abiduka ibad lah wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na wa nabu'u laka bidhunubina
wa nabu'u laka bi ni'matika alaina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu dibilang hendak nang dibuat lawan orang banyak. Misalkan anu pun guru jar membuat orang banyak tetapi tetap Allahumma anta rabbil laila ada apa juga, ada apa juga tuh, ada apa juga. Sabdanya barang siapa membacakan dia, ujar Nabi nih, barang siapa membaca Sayyidul Istighfar nih pagi dibacanya padahal yakin dengan dia, dan inya yakin dengan apa yang dibacanya, inya meyakini Allah Ta'ala itu Tuhannya, inya meyakini bahwasanya Allah Ta'ala itu yang menciptakannya, ya kah? Dan yang lain-lainnya. Nah, dengan yakinnya membacanya, maka mati pada harinya dahulu daripada masuk petang. Sekalinya kada sampai sore meninggal nih, maka ia daripada ahli surga. Wah, dicatat Tuhan sebagai orang ahli surga. Sayyidul Istighfar lah, baguslah dibacalah. Dan barang siapa membacakan dia daripada malam dan yakin ia dengan ia, maka mati ia dahulu daripada subuh. Membacanya sore nih atau malam dibacanya, saatnya kada sampai subuh meninggal nih, maka ia daripada ahli jannah, makanya dicatatkan sebagai penghuni surga. Dan kau tamalakan Sayyidul Istighfar. Dan dinukil daripada Al-Arif Al-Amjad itu orang yang mulia, As-Sayyid Asy-Syarif Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Setengah daripada barang yang mewajibkan husnul khotimah ini diantara amalan mati husnul khotimah, tatkala matinya amalan supaya mati dalam keadaan husnul khotimah, dibaca akan istighfar ini, kemudian daripada sembahyang maghrib 4 kali, tuntung bemaghrib dibacanya istighfar ini 4 kali, yaitu astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaih rabbighfirli wa liwalidayya. Nah, itu dibacanya 4 kali tuntung sembahyang maghrib, maka diantara amalan nang maulainya wajib mati husnul khotimah. 4 kali ya. Dan riwayat daripada Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berkata tatkala mengambil ia akan tempat tidurnya, barang siapa berabah hendak guring sekalinya membaca astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, hendak aja ya, hendak kuring nih bacaannya astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hendak baca astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali dibacanya, niscaya itu bahasa Inggrisnya pasti diampuni Allah Ta'ala baginya akan segala dosanya, diampuni Tuhan dosa-dosanya, diampuni Tuhan. Dan jika ada ia seumpama buih di lautan sekalipun, meskipun banyak dosanya tuh kayak buih di lautan, kayak apa buih di lautan tuh banyak benar. Nah, dan jika ada ia seumpama sebilang-bilang pasir bukit, atau seumpama sebanyak bilang-bilangan pasir yang ada di gurun pasir, diampuni Tuhan. Dan jika ada ia seumpama segala hari dunia sekalipun, meskipun pulang dosanya itu sebanyak jumlah bilangan hari dunia, hari dunia zaman Nabi Adam itu berarti telah sebelum Nabi Adam telah ya, belum Nabi Adam itu ya. Pokoknya diampuni Tuhan. Bacaannya tadi astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bacaannya hendak guring 3 kali. 3 kali. Jangankan ini guru aja, ulun bacaan guring nang bismillahumma ahya ya ada tabah. Ada kau baca. Mudah nih kau baca ya, mudah nih kau baca. Dulu ada lainnya yang mengumpulkan, ada guru bisi buku itu
hadis-hadis yang pernah ulun tamui tentang bacaan hendak guring ulun kuruputakan. Jangan ada yang sampai sudah berapa Bismillahirrahmanirrahim waktu jam di ada juga bacaan yang sudah berapa ada ya kan ada. Bila ada di karasi ada dewi gurai ada dewinya kan ada dewi yang ada mikir ya minimal Bismillahirrahmanirrahim ahya dulu di karasi bacanya nah ya Allah Bismillahirrahmanirrahim ahya bacaan anak guring nih ini jangannya ini hafal juga nih anak guring bacanya Bismillahirrahmanirrahim ahya bismika amut bacaannya ya nah arwah ini bahari Bismillahirrahmanirrahim 21 kali ada behenap atau juga baca ayat kursi yang wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Habis itu tiupakan kulilingakan apa yang hendak kita jaga jakanya rumah nih. Nah kulilingakan insyaallah terhindar rumah itu dari dijagakan Tuhan ya kan dari bala musibah dijagakan Tuhan. Ya nang orang kebakaran seorang tak aman dia kan sekalinya napa jar waktu hendak guring terbaca ayat kursi hanya itu dia juga terbaca ya kan. Al-babul hadi wal ishrun fi fadilati dzikrillahi ta'ala. Ini bab yang ke-21 menyatakan kelebihan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini fadilah kelebihan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah itu kadang mesti harus la ilaha illallah kada guru lah. Yang namanya mengingat Allah itu ketika kita menggawi gawian kita ini sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan itu termasuk mengingat Allah namanya. Nuntut ilmu ini termasuk juga mengingat Allah juga namanya, termasuk mengingat Allah juga. Hingga situ dulu Allah alam bisa mudah-mudahan berkat Rasulullah dan berkat ahli baitnya Rasulullah dan berkat guru-guru kita beratan dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa dan kesalahan kita dan mudah-mudahan berkat kita berkumpul mendengarkan nasihat dan wasiat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita, membukakan pintu taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita hendak untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita dan mudah-mudahan berkat kita berkumpul lawan orang-orang yang mana kita yakin orang-orang yang ada di sekitar kita mereka adalah orang soleh berataan mudahan berkat terkumpul bubuhan sidin Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita juga bersama Rasulullah SAW di dalam surga